Anies Baswedan bersama tim Humanis Project gitu kan ya telah tiba di Aceh Tamiang nih, Positive People, dimana kita tahu bahwa di Aceh Tamiang salah satu daerah atau lokasi yang terdampak dari bencana banjir dan tanah longsor gitu kan ya, yang menimpa tiga wilayah gitu kan di Sumatera gitu kan ya, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dikabarkan sebelumnya Anies Baswedan ini sudah mengunjungi Sumber kalau nggak salah gitu ya, tapi terus sekarang sudah berada di Aceh Tamiang atau emang langsung ke Aceh Tamiang, nah kita nggak tahu. Tapi bagaimana momen Mbah Anies gitu di Aceh Tamiang, di mana tertangkap kamera gitu ya, Anies Baswedan ini memberikan gitu, selain memberikan bantuan gitu kan bersama tim Humanis Project, Anies Baswedan juga memberikan dongeng untuk anak-anak yang sedang mengungsi saat bencana banjir, karena kita tahu bahwa masih mengungsi ya para korban bencana banjir ini. Bagaimana cerita atau dongeng yang diceritakan oleh Abah Anies Baswedan, kita akan coba dengarkan. Kita kutip dari laman Instagram Anies Baswedan. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Jadi gini, ada satu anak sama keluarganya tinggal di sebuah desa. Desanya tempatnya di tepi sungai. Serem? Enggak serem ini? Tidak. Tidak serem? Serem. Ini tinggal di tepi sungai. Terus Ketawa. Jadi ketawa ya. ada apa itu? Nah, terus di desa itu ada banyak keluarga yang tinggal di sana. Terus ada satu anak namanya Badu. Siapa namanya? Badu. Ya, nah, bukan Budi, Badu. Nah, si Badu ini suka main ke sungai. Dia main ke sungai. Terus satu ketika dia ingin bikin semua orang di kampungnya jadi ramai. Dia bilang begini, di sungai tidak, dia di sungai kan? Terus tahu dia teriak, ada buaya. Apa yang terjadi? Semua orang dengar itu berlarian semuanya ke tepi sungai. Mau menyelamatkan Badu kan? Karena ada buaya. Semua lari. Ketika sampai ke sana ternyata nggak ada buaya. Badunya ketawa terbahak-bahak. Wah, ketipu ketipu. Udah kan orang-orang marah tuh, pulang lagi ke rumah. Gak lama lagi Badu main lagi tuh. Dia teriak lagi. Kalau tadi kemarin dulu dia teriaknya ada buaya kan? Sekarang dia teriak, aku digigit buaya, kata dia. Apa yang terjadi? Semua orang lari dari kampung itu. Semuanya ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata Badu nggak digigit buaya. Wah, Badunya ketawa. Hei, semua ketipu, ketipu. Kata dia. Terus orang pulang. Nah, nggak lama lagi Badu jalan-jalan di tepi sungai. Ketika jalan tepi sungai, ada buaya beneran. Buayanya, gitu. Buayanya, Badunya kaget, loncat, teriak keras sekali. Buaya, ada buaya. Orang-orang di kampung usaha nggak percaya. Dia masih gigit buaya. Teriak. Tolong, aku digigit buaya. Nggak ada yang datang menolong. Kenapa? Semua bilang, Badu bohongin kita itu. Digigit dia sama buaya. Tidak ada yang membantu. Nggak ada yang menolong. Sampai luka. Akhirnya Badunya melari. Seperti berkelahi lawan buaya. Dia luka di sini. Dia lari ke kampung. Ketika lari ke kampung sudah penuh darahnya di sini. Semua orang kampung kaget. Badu kenapa? Aku digigit buaya. Tidak ada yang menolong. Nggak ada yang menolong. Semua diam. Terus orang di sana bilang,
Badu, lain kali kamu nggak boleh bohong. Kalau kamu bohong, orang jadi tidak percaya. Ketika kejadian betul, tidak ada yang membantu. Apa pelajaran di sini nih? Tidak boleh apa? Bohong. Harus apa? Jujur. Kalau bohong, akhirnya orang jadi tidak apa? Tidak percaya. Jadi jangan seperti Badu. Karena seperti Badu, akhirnya tidak dipercaya. Di saat dia butuh pertolongan betul, tidak ada yang membantu. Iya, nggak percaya. Di sini nggak ada yang seperti Badu kan? Nggak ada, semua jujur. Tinggalnya di sini tepi sungai bukan? Iya, tepi sungai. Ada buaya nggak di sungai ini? Ada. Ada yang pernah lihat? Sekali-kali orang nanti kasih. Nah, besok ceritanya lebih banyak lagi. Malam ini. Nah, itu tadi ya cerita dari Anies Baswedan yang memberikan dongeng untuk anak-anak pengungsi, korban bencana banjir gitu ya. Sederhana tapi banyak sekali pesan moralnya, salah satunya terkait ketika kita sudah berbohong gitu kan ya, tentu orang tidak akan percaya sama kita. Waduh ini mudah-mudahan gitu ya menjadi trigger juga buat anak-anak gitu kan, lewat dongeng gitu kan ya, hingga membuat anak-anak ini selalu berpikir untuk selalu jujur seperti itu. Kita bacain komentar komentar netizen aja seperti apa gitu, masih dari laman Instagram Anies Baswedan gitu ya. Love ya, bertahan ya masyarakat Tamiang gitu ya. Nggak gampang loh dongeng ke anak kecil dan bikin anak-anak ketawa. Masya Allah Pak Anies gitu ya, semangat Pak gitu ya. Nonton ini sampai 5 menit beres. Bercerita di tenda pengungsian hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya empati yang baik. He will be our forever biggest if. Jadi nangis dikit gitu ya. The real Abah gitu. Saat anak dewasa ia akan berkata, aku pernah duduk bareng Pak Anies gitu ya. Ikut senyum dengerin Pak Anies cerita gitu, atau kembali jadi bocah lagi. Saya suka banget dengerin dongeng gitu. Cerita sederhana tapi bikin pejabat tersinggung, sebentar lagi pejabatnya nyinyir di ruang sidang. Semangat Pak Anies Baswedan bersama timnya dan sehat-sehat selalu gitu. Bisa-bisanya kamu di situ Abah, takut banget dibilang pencitraan, semangat tetap di barisan anak Abah gitu ya. Heartwarming sekali gitu ya, menghangatkan hati gitu ya. Abah gitu. Love ya Allah, kuatkanlah mereka. Masya Allah Pak Anies gitu ya. Badu sama dengan pemerintahan gitu, tanda tanya gitu. Ini kalau bagi anak-anak kecil kan ceritanya ya udah Badu dan buaya dan warga gitu. Tapi kenapa yang orang-orang dewasa jadi pikirannya mungkin kita sama gitu ya. Masya Allah Abah Anies keren pisan. Saya dari Jambi tetap di barisan Abah Anies. Masya Allah dongeng yang bermanfaat. Seger banget kalau pemimpinnya gitu, sehat rohani jasmani gitu. Inilah yang dibutuhkan rakyat Indonesia, bukan yang mementingkan egonya gitu ya. Ikut merasakan apa yang diceritakan Pak Anies Baswedan untuk mengembalikan mental recovery anak pasca bencana ini harus dilakukan gitu. Sehat terus Pak gitu. Abah ini obat bagi semua kalangan gitu. Badu ibarat Mulyono, nanti suatu saat kebohongan Mulyono bakal merusak dirinya sendiri. Aduh gitu ya. Terima kasih Abah gitu. Kayak mul gitu ya, bohong mulu ya Pak gitu ya. Waduh, enak ya Bah, kemana melangkah baik di kalangan anak-anak, masyarakat awam, bahkan masyarakat tingkat global masuk karena apa? Bacanya buku-buku berkualitas bukan komik. Pergaulan kampus bonafit, dia nggak memiliki ijazah palsu, nggak punya hubungan internasional palsu, semua real. Jadi nggak ada beban hidupnya. Sehat-sehat Pak Anies, keep empowering others gitu ya. Apakah Badu itu bahlil? Waduh, komentar netizen ya. Ya itu tadi dongeng dari Abah Anies Baswedan ketika berada di pengungsian di Aceh Tamiang nih. Positive People Anies Baswedan bersama tim Humanis Project gitu kan ya. Sudah tiba untuk memberikan bantuan bagi korban bencana yang ada di sana gitu kan ya. Mungkin angka nominal gitu kan ya bagi anggota DPR yang itu tuh yang suka nyinyir-nyinyir itu ya mungkin nggak setriliunan yang mereka harapkan gitu, tapi ya ini adalah bentuk dari perhatian, solidaritas dari sesama warga ya. Istilahnya kalau ada warga, ngebantu negara gitu ya, jangan dinyinyirin istilahnya gitu. Nanti ada pertanyaan, sudah membantu apa buat negara gitu, tapi ketika ada yang dibantu gitu, udah ngebantu malah dinyinyirin gitu kan, yang ngerasa jadi saingan gitu. Apalagi ini Anies Baswedan, mudah-mudahan nggak ada lah yang nyirin-nyirin kayak gitu ya dari itu yang duduk di kursi dewan. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksan Ihsan. Terima kasih, wassalamualaikum.